semuanya, perkenalkan nama saya Dahana Kristina Rajahedo. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Prodi Pendidikan Fisika semester 2 Universitas Nusa Cendana dengan NIM 25010500013. Di video kali ini saya akan mengerjakan beberapa soal fisika dasar 2 dan akan menjelaskannya kembali agar teman-teman dapat memahaminya. Selamat menyaksikan. Atom hidrogen terdiri dari proton yang berada di inti yang dikelilingi satu elektron. Jari atom hidrogen adalah 0,53 angstrom. Lalu berapakah kuat medan listrik minimum yang untuk melepas ikatan elektron pada atom hidrogen? Dari soal diketahui bahwa jari-jarinya yaitu 0,53 angstrom dan kita harus mengentarkannya ke meter sehingga nilainya menjadi 0,53 kali 10 pangkat minus 10 meter. Kemudian yang diketahui kedua adalah muatan elektron, di mana nilainya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Yang ketiga adalah konstanta kolom, di mana nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Dari soal yang ditanya adalah kuat medan listrik minimum. Kuat medan listrik minimum. Kemudian penyelesaiannya rumus dari kuat medan listrik adalah I sama dengan konstanta kolom dikali dengan muatan elektron dibagi dengan jari-jari dan dikuadratkan. Oke, karena rumusnya sudah ada, kita substitusikan angka-angka pada rumus. Nilai konstanta kolomnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian nilai muatan elektronnya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom per jari-jarinya adalah 0,53 kali 10 pangkat minus 10 meter dikuadratkan. Nah, langkah selanjutnya kita tulis ulangi 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Bagian muatan elektronnya tetap 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom per, nah karena di sini dikuadratkan, maka kita akan mengkuadratkan 0,53 dikali 10 pangkat minus 10 meter. Artinya 0,53 menjadi 0,2809 dikalikan dengan 10 pangkat minus 20 meter kuadrat. Nah, setelah itu lalu 10 pangkat 9 dikali dengan 10 pangkat minus 19. Artinya pangkatnya ini dikurangkan, minus 19 dikurang dengan 9 menjadi minus 10. Artinya dikalikan dengan 10 pangkat minus 10. Kita tulis kembali satuannya. Newton meter kuadrat per kolom.
dibagi lagi dengan jari-jarinya, yaitu 0,2809 dikali dengan 10 pangkat minus 20 meter kuadrat. Karena di sini satuannya ada yang sama, jadi kita coret saja. Jadi 14,4 dikali 10 pangkat minus 10 Newton meter kuadrat per kolom dibagi dengan 0,2809 dikali 10 pangkat minus 20, hasilnya adalah 51,26 kali 10 pangkat 10 Newton per kolom. Jadi kuat medan listrik minimumnya adalah 51,26 kali 10 pangkat 10 Newton per kolom. Nah, dari soal kita ketahui yang pertama, muatan satu elektronnya adalah negatif 1,6 kali 10 dipangkatkan minus 19 dan satuannya adalah kolom per ion. Lalu ada juga jumlah ion dari tabel yang ada di soal yang telah disajikan tadi. Kemudian yang ditanya di sini adalah muatan listrik total pada volume 1 meter pada volume 1 meter kubik. Nah, kita langsung masuk dalam penyelesaiannya. Rumus yang akan kita gunakan di sini adalah Q sama dengan jumlah ion per cm kubik dikali dengan muatan per ion, lalu dikali lagi dengan 10 pangkat 6 cm kubik per meter kubik. Nah, yang pertama itu hutan tropis dan air terjun. Jumlah ion yang ada di situ adalah berkisar antara 10.000 sampai 50.000 ion per cm kubik. Kita langsung saja masukkan angka-angka ke dalam rumusnya, tetapi sebelum itu kita cari dahulu batas bawahnya, yaitu 10.000. Artinya Q sama dengan 10.000 ion per cm kubik dikali dengan muatan per ionnya, yaitu negatif 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom per ion, lalu dikali lagi dengan 10 pangkat 6 cm kubik per meter kubik. Langkah selanjutnya kita buat 10.000 ini dalam bentuk notasi ilmiah. Jadi 1 kali 10 pangkat 4 ion per cm kubik. Muatan per ionnya tetap, yaitu negatif 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom per ion. Lalu yang ini kita buat juga dalam notasi ilmiahnya, yaitu 1 kali 10 pangkat 6 cm kubik per meter kubik. Nah, teman-teman, karena di sini ada satuannya yang sama, jadi kita tinggal coret saja. Itu ada ion, lalu ada cm kubik.
Yang berikutnya kita tinggal kalikan, karena 1 dikali dengan negatif 1,6 lalu dikali lagi dengan 1, hasilnya adalah tetap negatif 1,6. Nah, karena di sini semua angkanya sama, yaitu 10, hanya pangkatnya yang beda, jadi 10 pangkat 4 dikurang 19 dan ditambah dengan 6. Karena satuannya yang sisa hanyalah kolom per meter kubik. Jadi itu yang kita tulis. Jadi Q-nya adalah negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 9 kolom per meter kubik. Nah, ini adalah batas bawah dari hutan tropis dan air terjun. Kita masuk di yang batas atasnya. Batas atasnya yaitu 50.000 ion per cm kubik. Nah, kalau di sini rumusnya sama saja, jadi kita tinggal substitusikan jumlah ionnya yaitu 50.000 ion per cm kubik. Lalu kita kalikan dengan muatan ionnya yaitu negatif 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom per ion. Lalu dikalikan lagi dengan 10 pangkat 6 cm kubik per meter kubik. Kita ubah menjadi notasi ilmiah yaitu 5 kali 10 pangkat 4 ion per cm kubik. Kita kalikan dengan ini lagi 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom per ion. Lalu kita kalikan lagi, yang ini juga kita buat sama seperti yang bagian batas bawahnya, yaitu kita ubah menjadi 1 kali 10 pangkat 6 cm kubik per meter kubik. Nah, kita lihat satuannya adalah yang sama lagi, yaitu ion. Kita tinggal coret saja, kemudian cm kubik. Kemudian 5 dikali dengan negatif 1,6 hasilnya adalah negatif 8. Lalu kita kalikan satu lagi, tetap hasilnya menjadi negatif 8. Kita kalikan dengan 10. Nah, pangkatnya kita buat seperti pada batas bawah, tinggal kurangkan dan jumlahkan sesuai dengan tanda yang ada pada pangkatnya. Jadi 4 kurang 19 ditambah dengan 6. Karena satuannya yang sisa hanya kolom per meter kubik, itu yang kita tulis, kolom per meter kubik. Jadi hasilnya adalah negatif 8 dikali 10 pangkat minus 9 kolom per meter kubik. Nah, jadi muatan yang berkisar antara 10.000 sampai 50.000 ion per cm kubik menghasilkan muatan listrik total pada volume 1 meter kubiknya berkisar antara negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 9 kolom per meter kubik sampai dengan negatif 8 kali 10 pangkat negatif 9 kolom per meter kubik. Nah, karena langkah pengerjaan pada lokasi selanjutnya serupa dengan yang telah saya sajikan di atas, maka saya akan langsung sajikan saja pada hasil akhirnya yang berupa tabel. Nah, jadi tabel hasil akhirnya sudah jadi. Lokasi yang kedua itu di pedesaan dengan jumlah ionnya yaitu 800 sampai 1500 ion per cm kubik, sehingga muatan totalnya adalah negatif 1,28 kali 10 pangkat negatif 10 kolom per meter kubik
sampai dengan negatif 2,4 kali 10 pangkat negatif 10 coulomb per meter kubik. Dan yang berikut adalah di jalan dengan jalur hijau dan jumlah ionnya yaitu 150 sampai 300 ion per cm kubik, sehingga muatan totalnya adalah negatif 2,4 kali 10 pangkat negatif 11 coulomb per meter kubik sampai dengan negatif 4,8 kali 10 pangkat negatif 11 coulomb per meter kubik. Nah, yang berikut yaitu pemukiman perkotaan dengan jumlah ionnya yaitu 40 sampai 100 ion per cm kubik dengan muatan totalnya berkisar antara negatif 6,4 kali 10 pangkat negatif 12 coulomb per meter kubik sampai dengan negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 11 coulomb per meter kubik. Yang terakhir adalah dalam ruangan ber-AC dengan jumlah ionnya yaitu antara 0 sampai 25 ion per cm kubik. Sehingga muatan totalnya adalah berkisar antara 0 coulomb per meter kubik sampai dengan negatif 4 kali 10 pangkat 12 coulomb per meter kubik. Nah, sekian hasil dari jawaban nomor 2. Nah, sekarang kita masuk pada soal nomor 3. Pada atom hidrogen diikat oleh gaya Coulomb dengan inti elektron bergerak mengitari inti pada jari-jari 0,53 angstrom, sehingga massa elektron adalah 9 kali 10 pangkat negatif 31 kg. Pertanyaannya, tentukan laju elektron yang mengitari inti. Oke, dari soal ini kita dapat ketahui bahwa jari-jarinya adalah 0,53 angstrom. Kita ubah ke meter, maka menjadi 0,53 kali 10 pangkat negatif 10 meter. Kemudian kita ketahui massa elektronnya yaitu 9 kali 10 pangkat negatif 31 kg. Kemudian muatan elektronnya yaitu 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 coulomb dan konstanta coulombnya yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat. Yang ditanya di sini adalah laju atau kecepatan elektron yang mengitari inti. Laju atau kecepatan elektron yang mengitari inti. Kita masuk dalam penyelesaiannya. Nah, rumus yang kita gunakan rumus umum yang kita gunakan di sini adalah K sama dengan muatan elektron yang dikuadratkan lalu dibagi dengan jari-jari dan sama dengan massa dikali dengan laju dikuadratkan. Karena di sini kita yang kita cari adalah kecepatan, maka kita akan ubah rumusnya menjadi kecepatan yang dikuadratkan sama dengan konstanta Coulomb dikali muatan elektron kuadrat dibagi dengan massa kali jari-jari. Karena di sini kecepatannya adalah pangkat, maka kita akan ubah yang bagian ini menjadi akar seperti yang ini. Setelah itu kita tinggal substitusikan nilai-nilainya, di mana nilai konstanta Coulomb adalah 9 kali 10 pangkat negatif 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat. Lalu dikali dengan muatan elektronnya yaitu 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 coulomb dikuadratkan. Dibagi dengan
Masanya yaitu 9 kali 10 pangkat negatif 31 kg dikali dengan jari-jarinya adalah 0,53 kali 10 pangkat negatif 10 meter. Nah, kita tinggal kalikan 9 dikali dengan 6,1 hasilnya adalah 2,304 dikali dengan 10 pangkat negatif 29. Kemudian yang bagian bawahnya itu 9 dikali dengan 0,53, maka akan kita dapat 4,823 dikali dengan 10 pangkat negatif 41 kg meter. Setelah itu kita akan bagi yang ini akan menghasilkan hasilnya adalah 4,777 kali 10 pangkat 12 meter kuadrat per sekon kuadrat. Karena ini masih dalam akarnya, maka kita akan cari hasil akhirnya yaitu 2,186 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Jadi hasil dari nomor 3 adalah 2,186 kali 10 pangkat 6 meter sekon. Kita masuk pada soal nomor 4. 3 buah muatan berada pada titik sudut segitiga sama sisi seperti pada gambar 1.74. Masing-masing muatan tersebut adalah Q1 sama dengan 1 mikrokulum, Q2 adalah 2 mikrokulum, dan Q3 adalah negatif 4 mikrokulum. Pertanyaannya, berapa gaya total pada muatan Q3? Nah, dari soal kita ketahui yang pertama itu Q1 sama dengan 1 mikrokulum. Jika kita ubah menjadi notasi ilmiah, 1 kali 10 pangkat negatif 6 kulum. Yang kedua itu Q2, nilai dari Q2 adalah 2 mikrokulum, di mana jika diubah menjadi notasi menjadi 2 kali 10 pangkat 6 kulum. Dan yang ketiga itu Q3, nilainya negatif 4 mikrokulum, dan jika diubah ke notasi ilmiah nilainya menjadi negatif 4 kali 10 pangkat 6 atau 10 pangkat negatif 6 kulum. Yang diketahui selanjutnya adalah jaraknya adalah 0,5 meter. Lalu konstanta kolomnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Lalu sudut segitiga sama sisi adalah 60 derajat. Lalu yang ditanya di sini adalah gaya total pada Q1 dan Q3. Kita masuk pada penyelesaian. Yang ditanya di sini adalah gaya total pada Q1 dan Q3. Kita cari terlebih dahulu gaya pada Q1. Kemudian gaya dari Q2 ke Q1. Yang kita cari di sini gaya total dari atau gaya dari Q2 dan Q1 sehingga menjadi F21 sama dengan rumusnya adalah konstanta kolom dikali dengan mutlak Q2 dan Q1 dibagi dengan R kuadrat. Kita tinggal substitusikan nilai-nilainya ke dalam. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dikalikan dengan 2 kali 10 pangkat 6 kolom, lalu dikali lagi dengan 1 kali 10 pangkat 6 kolom dibagi dengan 0,5 meter kuadrat. Kita tulis kembali nilai K. Lalu yang ini 2 dikali 1 hasilnya adalah 2, lalu 10 pangkat 6 dikali dengan 10 pangkat 6 adalah 10 pangkat negatif 12. Lalu nilai dari 0,5 meter kuadrat adalah 0,25 meter kuadrat. Di sini saya coret karena ada beberapa satuan yang sama sehingga kita coret saja. Sehingga F21-nya adalah 0,072 Newton. Yang berikut kita cari nilai dari atau gaya dari Q3 ke Q1 sehingga F31 sama dengan K dikali mutlak Q3 kali Q1 bagi dengan R kuadrat. Kemudian kita substitusikan kembali nilai-nilai yang ada.
9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dikali dengan 4 kali 10 pangkat 6 kolom, lalu dikali lagi dengan 1 kali 10 pangkat 6 kolom, dibagi dengan 0,5 meter kuadrat. Nilai konstanta kolomnya kita tulis kembali, lalu 4 dikalikan 1 hasilnya 4 dikali dengan 10 pangkat negatif 12. Lalu nilai dari 0,5 meter kuadrat adalah 0,25 meter kuadrat. Karena satuannya sama, kita coret lagi sehingga hasil akhirnya di sini adalah F31-nya adalah 0,144 Newton. Kemudian kita mencari resultan gaya atau gaya totalnya. Gaya total di sini kita taruh gaya dari F21 dikuadratkan ditambah dengan gaya dari F31 kemudian dikuadratkan dikali dengan 2 dikali dengan gaya F21 dan dikali lagi dengan gaya F31 cos theta. Tapi di sini saya langsung mensubstitusikan saja nilai-nilainya. Sehingga nilainya adalah akar 0,01555 2 Newton kuadrat sehingga hasil akhirnya adalah 0,125. Sehingga gaya total dari pada Q1 adalah 0,125 Newton. Kita masuk pada gaya Q3. Gaya dari Q2 ke Q3 atau F23 sama dengan K mutlak Q2 dan Q3 dibagi dengan R kuadrat. Kita substitusikan nilai-nilainya, nilai konstanta kolomnya tetap. Kemudian Q2-nya 2 kali 10 pangkat 6 kolom dan Q3-nya 4 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Dibagi dengan R kuadratnya yaitu 0,5 meter kuadrat. Nilai konstanta kolomnya tetap. 2 dikalikan 4 hasilnya 8, kemudian 10 pangkat negatif 6 ditambah dengan 10 pangkat negatif 6 hasilnya menjadi 10 pangkat negatif 12. Nilai dari 0,5 meter kuadrat adalah 0,25 meter kuadrat. Karena ada satuan yang sama, maka tinggal kita coret saja. Sehingga F23-nya adalah 0,288 Newton. Yang terakhir kita mencari resultan gayanya. F totalnya yaitu 0,144 Newton dipangkatkan 2 ditambah dengan 0,288 Newton dipangkatkan 2 ditambah 2 kali dengan 0,144 Newton dan dikali lagi dengan 0,288 Newton cos 60 derajat sehingga akarnya adalah 0,145152 Newton kuadrat. Sehingga hasil akar dari ini adalah 0,381 Newton sehingga gaya total pada Q3 adalah 0,381 Newton. Nah, kita masuk pada nomor 5, buktikan bahwa energi kinetik dan elektron yang mengalami proton pada atom hidrogen memiliki persamaan K sama dengan 1/8pi epsilon 0 E kuadrat per R, dengan E adalah muatan elektron. Pembuktiannya yang pertama 1/4pi epsilon 0 dan E kuadrat per R kuadrat, yang bagian kiri ini adalah gaya listrik. Kemudian bagian kanan yang ini yaitu M kali V kuadrat per R adalah gaya sentripetal. Nah, karena kedua rumusnya sama-sama memiliki R, maka kita bagi dengan R kuadrat sehingga menjadi 1/4pi epsilon 0 E kuadrat per R kuadrat sama dengan M kali V kuadrat. Nah, coba teman-teman ingat kembali tentang energi kinetik. Di bagian energi kinetik rumus umumnya adalah K sama dengan 1/2M kali V kuadrat. Karena MV kuadratnya sudah kita ketahui nilainya, maka tinggal kita substitusikan kembali menjadi K sama dengan 1/2 dikalikan dengan 1/4pi epsilon 0 dikali dengan E kuadrat per R kuadrat. Sehingga hasilnya adalah K sama dengan 1
per 8 pi epsilon 0 dikali dengan E kuadrat dan R kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Sehingga satuan dari ini adalah joule. Nah, sekarang kita masuk nomor 6. Soalnya, sebanyak N buah muatan sejenis ditempatkan pada keliling sebuah lingkaran dengan jari-jari R. Jarak antara muatan sepanjang keliling lingkaran sama pada gambar 1.75. Tentukan gaya yang dialami muatan pertama akibat muatan-muatan lain. Nah, dari soal kita ketahui bahwa jumlah muatan sama dengan N buah dan semua submuatan sejenis sama dengan Q dan jari-jari lingkarannya adalah R dan konstanta kolomnya atau K adalah 1/4 pi epsilon 0. Kemudian yang ditanya adalah gaya yang dialami muatan pertama. Nah, sekarang kita masuk pada penyelesaian. Theta sub N sama dengan 2 pi kali N kurang 1 dibagi dengan N. Kemudian D sub N sama dengan 2R sin dari pi kali N kurang 1 bagi N. Kemudian kita gunakan gaya atau besar gaya kolom di mana F sub N sama dengan K dikali dengan Q kali Q dibagi dengan D sub N kuadrat. Nah, kita masukkan nilai dari K yaitu 1/4 pi epsilon 0. Kemudian nilai dari yang ini adalah Q kuadrat diper 4 R kuadrat sin 2 dari pi kurang N kurang 1 per N. Sehingga resultan gayanya atau F totalnya yaitu sigma N sama dengan 2 sampai N. Kemudian F sub N cos dari pi N kurang 1 dibagi dengan N. Sekarang substitusikan nilai Fn. F sama dengan Q kuadrat per 16 pi epsilon 0 R kuadrat. Sigma K sama dengan 1 sampai N kurang 1. Cos dari K kali pi per N per sin kuadrat dari K kali pi per N. Kemudian F sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikurang dengan Q kuadrat dibagi dengan 4 R kuadrat. Sigma K sama dengan 1 sampai N kurang 1 cos dari K kali pi per N kemudian dibagi dengan sin kuadrat dari K kali pi per N. Kita masuk pada soal nomor 7. Dua kulit bola konduktor ditempatkan secara konsentris satu titik pusat. Jari-jari masing-masing bola adalah R1 dan R2 dan muatan persatuan luas masing-masing rho 1 dan rho 2 yang terlihat pada gambar 1.76. Nah, di sini disuruh untuk tentukan yang pertama itu kuat medan listrik di mana-mana. Yang kedua, gaya tarik elektrostatik antara dua bola. Nah, dari soal kita ketahui bahwa A-nya itu 4 pi R kuadrat dan Q-nya adalah rho dikali dengan A. Maka Q1 sama dengan rho 1 dikali dengan 4 pi R1 kuadrat. Kemudian Q2-nya adalah rho 2 4 pi R2 kuadrat. Yang ditanya sesuai yang tadi disuruh tentukan ya. Nah, kita masuk di bagian penyelesaian yaitu yang pertama itu kuat medan listrik. Nah, di sini dibagi menjadi 3 daerah, yaitu yang pertama di dalam bola sehingga R-nya kurang dari R1. Di sini kita gunakan hukum Gauss yaitu muatan permukaan Gaussian yaitu 0. Artinya E1 sama dengan 0. Kemudian yang kedua itu di antara dua bola, artinya R1 kurang dari R dan R kurang dari R2. Hanya muatan Q1 yang menimbulkan medan, artinya E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali
Q1 per R kuadrat. Kita substitusikan Q1, E sama dengan 1 per 4 Pi epsilon 0 kali rho dikali 4 Pi R1 kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Lalu E sama dengan rho 1 R1 kuadrat dibagi dengan epsilon 0 R kuadrat. Lalu yang berikut, daerah di luar bola R lebih besar dari R2. Medan ditimbulkan oleh total muatan Q1 tambah Q2. E sama dengan 1 per 4 Pi epsilon 0 kali Q1 tambah Q2 dibagi dengan R kuadrat, sehingga hasilnya adalah E sama dengan rho 1 R1 kuadrat ditambah dengan rho 2 R2 kuadrat dibagi dengan epsilon 0 R kuadrat. Kita masuk di bagian B, yaitu gaya tarik antara dua bola. Medan di permukaan luar bola yaitu E sama dengan rho 1 kali R1 kuadrat dibagi dengan epsilon 0 R2 kuadrat. Lalu gaya sama dengan medan dikali muatan total bola luar, artinya F sama dengan E kali Q2. Substitusikan nilainya. Nilai E adalah rho 1 R1 kuadrat per epsilon 0 R2 kuadrat dikali dengan nilai dari Q2 yaitu rho 2 kali 4 Pi R2 kuadrat. Kita sederhanakan saja menjadi F sama dengan 4 Pi rho 1 rho 2 R1 kuadrat dibagi dengan epsilon 0 Newton. Oke, sekarang kita masuk pada soal nomor 8. Diketahui jari-jari cincin adalah A, muatan cincin adalah positif Q, dan muatan di pusat adalah negatif Q. Kemudian massa muatan adalah M. Lalu kuat medan listrik pada sumbu cincin adalah E sama dengan 4 Pi epsilon 0 dikali dengan QH dibagi H kuadrat tambah A kuadrat dipangkatkan 3 per 2. Kemudian jika pergeseran H lebih atau jauh dari A, maka H kuadrat tambah A kuadrat hasilnya adalah kira-kira A pangkat 2, sehingga A sama dengan E menghasilkan kira-kira Q per 4 Pi epsilon 0 A pangkat 3H. Yang berikut adalah hukum 2 Newton F sama dengan M kali D kuadrat H dibagi dengan dr kuadrat. Yang ditanya di sini adalah tentukan persamaan untuk frekuensi osilasi muatan. Penyelesaiannya yang pertama, gaya yang bekerja pada muatan negatif Q. F sama dengan negatif Q, E sama dengan negatif Q dikali 1 dibagi 4 Pi epsilon 0 dikali QH bagi A pangkat 3 sama dengan negatif Q dibagi 4 Pi epsilon 0 A pangkat 3 dikali H. Yang berikut hukum 2 Newton F sama dengan M kali D kuadrat kali H dibagi dengan DT kuadrat. Substitusi gayanya. M sama dengan D kuadrat kali H dibagi dengan DT kuadrat sama dengan negatif Q per 4 Pi epsilon 0 A pangkat 3 dikali H. Kemudian D kuadrat dikali dengan H dibagi dengan DT kuadrat sama dengan negatif Q per 4 per Pi epsilon 0 A pangkat 3 M dikali dengan H. Kemudian persamaan gerak harmonik sederhana. Bentuk umumnya yaitu D kuadrat kali H dibagi dengan DT kuadrat sama dengan negatif W kuadrat dikali H. Kemudian W kuadrat sama dengan muatan kali Q dibagi dengan 4 Pi epsilon 0 A pangkat 3. Kemudian W kita akarkan menjadi akar
muatan dikali Q dibagi dengan 4 pi epsilon 0 A pangkat 3M. Kemudian frekuensi osilasinya karena W sama dengan 2 pi kali F, maka F sama dengan W per 2 pi atau sama dengan 1 per 2 pi akarkan muatan kali Q dibagi dengan 4 pi epsilon 0 A pangkat 3M. Kita masuk pada nomor 9. Tentukan medan listrik pada jarak X sembarang dari permukaan pelat pada garis hubung dua muatan titik. Pada kasus ini seolah-olah memiliki dua muatan titik yang berlawanan tanda dan terpisah sejauh 2D. Jika posisi pelat diambil sebagai pusat koordinat, maka yang akan dihitung adalah kuat medan listrik pada koordinat X sembarang. Diketahui dari soal, terdapat dua benda bermuatan positif dan negatif. Kemudian, jarak dua muatan adalah 2D. Kemudian, pusat koordinat di tengah. Kemudian, posisi muatan positif Q di X sama dengan min D dan negatif Q di X sama dengan plus D. Pertanyaannya, besarnya medan listrik di sembarang titik. Penyelesaiannya yang pertama, medan listrik akibat positif Q di titik X. Jika jarak X sama dengan negatif X, artinya X tambah D atau X positif D. Sehingga medan listrik yang bermuatan positif sama dengan 1 dibagi dengan 4 pi epsilon 0 dikali dengan Q per atau dibagi dengan X tambah D dikuadratkan. Arahnya menjauhi muatan positif. Yang kedua yaitu medan listrik akibat negatif Q di titik X. Jarak X negatif D sehingga medan listriknya bermuatan negatif sehingga 1 dibagi dengan 4 pi epsilon 0 dikali dengan Q dibagi dengan X kurang D kuadrat. Arahnya menuju muatan negatif. Kemudian resultan medan listrik atau E total. Kedua muatan saling menguatkan, maka E sama dengan E positif ditambah dengan E negatif. Sehingga E sama dengan Q dibagi dengan 4 pi epsilon kuadrat dikalikan dengan 1 per X tambah D ditambah dengan 1 dibagi dengan X per D. Kemudian kita sederhanakan menjadi E sama dengan Q per 4 pi epsilon 0 dikalikan dengan X D kuadrat tambah X D kuadrat. Kemudian dibagi dengan X kuadrat kurang D kuadrat dikuadratkan lagi. Kemudian Q sama dengan 4 pi epsilon 0 X kuadrat dikurang 2 XD ditambah D kuadrat tambah X kuadrat tambah 2 XD ditambah 2 kuadrat dibagi dengan X kuadrat kurang D kuadrat yang dikuadratkan lagi. Kemudian hasilnya adalah Q per 4 pi epsilon 0 dikali dengan 2 X kuadrat tambah 2 D kuadrat dibagi dengan X kuadrat kurang D kuadrat yang dikuadratkan lagi. Kemudian hasil akhirnya adalah Q dibagi dengan 2 pi epsilon 0 dikali X kuadrat tambah D kuadrat dibagi dengan X kuadrat kurang D kuadrat yang dikuadratkan lagi. Nah, sekarang kita masuk pada nomor 10. Nah, ini gambar sketsa yang sudah saya buat. Ada 3 hal utama yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama arah garis. Karena muatannya positif, maka garisnya selalu keluar dari permukaan benda. Kemudian yang kedua itu posisi garis. Garis hanya harus dibuat tegak lurus terhadap permukaan yang berada setiap di titiknya, seperti di sini, di sini, di sini. Kemudian kerapatan grafik atau kerapatan garisnya. Pada bagian yang runcing atau melengkung tajam,
garis gaya akan terlihat lebih rapat. Ini karena muatan listrik terkumpul lebih banyak di bagian yang lancip tersebut, sedangkan di bagian yang datar atau cekung, garisnya akan lebih renggang. Sekarang kita masuk pada soal nomor 11. Nah, yang kita ketahui dari soal yang pertama itu ada 4 pelat konduktor tak berhingga sejajar dengan kerapatan muatan permukaan, yaitu ada row 1, row 2, row 3 sampai dengan row 4. Nah, yang diketahui kedua, jarak antara pelat D1-nya itu berada di antara pelat 1 dan 2, D2-nya di antara pelat 2 dan 3, dan D3-nya berada di pelat 3 dan 4. Kemudian kuat medan listrik yang satu pelat tak terhingga, rumusnya adalah E sama dengan rho per 2 epsilon 0. Ketika dia menjauhi, rho akan lebih besar dari 0 dan akan mendekati ketika rho lebih kecil dari 0. Nah, yang ditanya di sini adalah E total dari setiap daerah. Kita masuk pada bagian penyelesaian. Daerah yang pertama yaitu di bagian sebelah kiri pelat 1. Nah, karena di sini karena semua medan listrik yang berada di daerah 1 ini mengarah ke sebelah kiri yaitu bagian negatif, maka E1-nya sama dengan negatif rho 1 dibagi dengan 2 epsilon 0, kemudian negatif rho 2 dibagi dengan 2 epsilon 0, kemudian negatif rho 3 dibagi dengan 2 epsilon 0, dan kemudian R atau rho 4-nya juga sama, sehingga di sini E1-nya sama dengan negatif 1 per 2 epsilon 0 dikali dengan rho 1 tambah rho 2 tambah rho 3 dan ditambah dengan rho 4. Yang daerah kedua itu antara pelat 1 dan pelat 2. Nah, medan dari rho 1 ke kanan atau ke bagian positif, dan medan dari rho 2, rho 3, dan rho 4 adalah ke kiri atau medan negatif, sehingga E2 sama dengan positif rho 1 dibagi dengan 2 epsilon 0, kemudian negatif rho 2 sampai dengan negatif rho 4 nilainya sama, sehingga E2 sama dengan 1 dibagi dengan 2 epsilon 0 dikali dengan rho 1 kurang rho 2 kurang rho 3 dan dikurangi lagi dengan rho 4. Kemudian yang ada di daerah ketiga. Daerah ketiga itu antara pelat 2 dan pelat 3, di mana rho 1-nya dan rho 2-nya berarah ke bagian positif dan rho 3 dan rho 4 berarah ke bagian yang negatif. Sehingga tanda positifnya berada pada rho 1 dan rho 2, kemudian rho 3 dan rho 4 adalah tanda negatif, sehingga daerah pada E3 itu sama dengan 1 dibagi dengan 2 epsilon 0 dikali rho 1 tambah rho 2 kurang rho 3 dan dikurangi lagi rho 4. Sekarang kita masuk pada daerah yang keempat, antara pelat 3 dan pelat 4. Nah, di sini bagian rho 1 sampai dengan rho 3 itu berarah ke bagian positif, yang ke bagian ke kanan, dan rho 4-nya berada di bagian kiri atau bagian negatif. Kemudian E4-nya adalah 1 dibagi dengan 2 epsilon 0 dikali rho 1 tambah rho 2 tambah rho 3 dan dikurangi lagi dengan rho 4. Sekarang kita masuk pada daerah yang terakhir, yaitu daerah kelima di sebelah kanan pelat 4, di mana semua pelatnya atau semua medan listriknya itu mengarah ke bagian kanan atau bagian positif, sehingga rho 1 sampai dengan rho 4 bertanda positif. Jadi tidak mempengaruhi besar medan listrik, sehingga nilai E konstan pada setiap daerah. Kita masuk ke soal yang berikut, yaitu nomor 12. Sekarang kita masuk di nomor 12. Diketahui sebuah medan atau muatan titik Q diletakkan pada jarak D di depan pelat konduktor yang dijaga pada potensial 0. Kemudian yang ditanya adalah gaya yang dialami muatan Q akibat adanya pelat konduktor.
Penyelesaiannya, permasalahan ini diselesaikan dengan metode muatan bayangan, yaitu mengganti pengaruh pelat konduktor dengan sebuah muatan bayangan. Muatan bayangan tersebut bernilai negatif I dan terletak pada jarak D di belakang pelat, sehingga jarak antara muatan nyata dan muatan bayangan adalah 2D. Gaya yang bekerja pada muatan Q adalah gaya kolom antara positif Q dan negatif Q, sehingga F sama dengan 1/4 epsilon 0 dikalikan dengan Q2 dibagi 2D kuadrat. Kita sederhanakan persamaan ini menjadi F sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q kuadrat per 4 kali D kuadrat. Yang berikutnya nomor 13. Sekarang kita masuk pada nomor 13. Diketahui sebuah cakram bermuatan dengan jari-jarinya adalah R, kemudian rapat muatan permukaannya adalah rho, dan titik pengamatan berada pada sumbu cakram sejauh X. Kemudian yang ditanya adalah medan listrik di titik pada sumbu cakram. Penyelesaiannya, cakram dapat dipandang sebagai kumpulan cincin konsentrasi yang berjari-jari R dan tebalnya adalah dr. Yang pertama adalah muatan elemen cincin. Luas dari cincin adalah dA, yang itu 2pi R dr. Kemudian muatan dari cincin adalah dA sama dengan rho dikali dA sama dengan rho dikali dengan 2pi R dr. Yang kedua adalah medan listrik oleh cincin pada jarak X. dE-nya adalah 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan dq kali X per X kuadrat tambah R kuadrat dipangkatkan 3/2. Kemudian dE sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dq kali X dibagi dengan X kuadrat tambah R kuadrat yang dipangkatkan 3/2. Kemudian hasilnya adalah 1/4 pi epsilon 0 rho dikalikan dengan rho yang dikali lagi dengan 2 pi R dr kali X yang dibagi X kuadrat tambah R kuadrat yang dipangkatkan 3/2. Kemudian dE-nya adalah rho per X dibagi dengan 2 epsilon 0 dikali dengan R dr per X kuadrat tambah R kuadrat yang dipangkatkan 3/2. Kemudian E-nya adalah rho dikali X dibagi dengan 2 epsilon 0 integral R dr dibagi X kuadrat tambah R kuadrat yang dipangkatkan 3/2. Kemudian hasil akhirnya adalah E sama dengan rho per 2 epsilon 0 kali 1 kurang X per akar X kuadrat tambah R kuadrat. Sekarang kita masuk pada nomor 14. Dari soal diketahui cakram berjari-jari R, muatan totalnya adalah Q terbesar atau tersebar merata, kemudian titik pengamatan pada sumbu sejauh H. Yang ditanya adalah medan listrik sepanjang sumbu cakram. Penyelesaiannya, yang pertama rapat muatan permukaannya itu rho sama dengan Q per pi R kuadrat. Yang kedua kita ambil elemen cincinnya, jari-jarinya adalah R, kemudian tebalnya dr, dan luasnya adalah dA atau 2 pi R dr, kemudian muatannya adalah rho dikali dA atau 2 pi rho R dr. Kemudian yang ketiga adalah medan listrik oleh cincin. dE-nya itu 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan H dq per R kuadrat tambah H kuadrat yang dipangkatkan 3/2. Sekarang kita substitusikan nilai dq, di mana nilainya adalah dE sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali H dan dikali lagi dengan 2 pi rho R dr dan dibagi dengan R kuadrat tambah H kuadrat yang dipangkatkan menjadi 3/2.
Sederhanakan, bagian DE-nya sama dengan rho H dibagi dengan 2 epsilon 0 dan dikali dengan rho dr per r kuadrat tambah h kuadrat dipangkatkan 3/2. Kemudian yang kelima adalah integrasi dari r sama dengan 0 sampai dengan r. E sama dengan rho H dibagi dengan 2 epsilon 0 integral dari r sama dengan 0 r dr per r kuadrat tambah h kuadrat dipangkatkan 3/2. Kemudian menjadi E sama dengan rho per 2 epsilon 0 dikali dengan 1 kurang H dan dibagi lagi dengan akar R kuadrat tambah H kuadrat. Sekarang kita tinggal substitusikan nilai rho-nya, sehingga medan listriknya adalah Q dibagi dengan 2pi R kuadrat epsilon 0 dikali dengan 1 kurang H dibagi dengan akar R kuadrat tambah H kuadrat. Soal yang berikut adalah nomor 15. Diketahui yang pertama adalah pelat tak berhingga dengan muatan kerapatan adalah rho. Yang kedua memiliki lubang lingkaran yang berjari-jari R dan titik pusatnya berada pada sumbu lubang sejauh H. Kemudian ditanya dari soal adalah medan listrik di titik pusat. Kita masuk di bagian penyelesaian. Lubang itu kita anggap sebagai pelat penuh atau rho yang ditambah dengan cakram yang bermuatan negatif rho, sehingga E totalnya adalah E pelat ditambah dengan E cakram. Kemudian sekarang kita mencari medan dari cakram atau muatan negatif rho, di mana E cakram sama dengan rho dibagi dengan 2 epsilon 0 dikali 1 kurang H dibagi dengan akar R kuadrat tambah H kuadrat. Karena muatannya negatif rho, maka kita ubah menjadi E cakram sama dengan negatif rho dibagi 2 epsilon 0 dikali 1 dikali H, kemudian dibagi dengan akar R kuadrat tambah H kuadrat. Setelah itu kita jumlahkan bagian seperti yang ada di sini, yaitu E total sama dengan E pelat ditambah dengan E cakram, sehingga E sama dengan rho per 2 epsilon 0 dikurang rho per 2 epsilon 0 dikali 1 kurang H dan dibagi dengan akar R kuadrat tambah H kuadrat, sehingga medan listriknya sama dengan rho per 2 epsilon 0 dikali H per akar dari R kuadrat tambah H kuadrat. Nah, arah di sini adalah arah tegak lurus pelat, artinya menjauhi pelat jika rho-nya lebih besar dari 0. Berikutnya soal nomor 16. Nah, diketahui dari soal ada 4 yang kita ketahui di situ. Yang pertama, muatan terdapat muatan positif Q dan negatif Q yang terpisah sejauh D. Kemudian titik pengamatan berjarak R dari pusat dipol membentuk sudut theta dan D lebih kecil dan sangat kecil dari R. Kita masuk pada penyelesaian. Yang pertama itu kita tentukan jarak kemuatan. R min sama dengan R min dikali dengan D per 2 sin theta. Kalau R plus sama dengan R plus dikali dengan D per 2 sin theta. Kemudian yang kedua itu medan dari masing-masing muatan. Nah, yang pertama itu medan listrik, E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan Q dibagi dengan R kuadrat. Yang kedua itu medan dari negatif Q. Nah, di mana negatif Q sama dengan atau E Q atau E min sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan Q dibagi dengan R min D per 2 sin theta kuadrat. Nah, di sini E min itu berkisar antara atau kurang lebih hasilnya adalah 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per R kuadrat dan dikali lagi dengan 1 ditambah D per R sin theta. Kemudian yang ketiga itu medan dari positif Q, di mana E plus sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan Q dan dibagi dengan R ditambah dengan D dibagi dengan 2
sin theta kuadrat. Nah, apoksinannya itu D itu harus kurang dari atau sangat kurang dari R, sehingga E plusnya itu kurang lebih nilainya adalah 1/4 epsilon 0 dikali dengan Q dibagi dengan R kuadrat dan dikali lagi dengan 1 dikurang D per R sin theta. Nah, yang berikut adalah sudut antara medan, di mana Y sama dengan Pi per 2 ditambah dengan theta. Kemudian D-nya itu resultan medan atau dalam penjumlahan vektor, kita gunakan E dan akarkan E kuadrat. E plus kuadrat ditambah dengan E min kuadrat dan ditambah lagi dengan 2 dikali dengan E plus kali E min cos Y. Yang berikut itu yang terakhir adalah E, di mana hasil akhir dari medan dipol. Dengan P sama dengan Q dan D diperoleh R sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 dikali dengan 2P sin theta dan dibagi dengan R kubik. Kemudian E theta-nya adalah 1/4 epsilon 0 dikali dengan P sin theta dibagi dengan R kubik. Sehingga besar medan total adalah E sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 dikali dengan P bagi dengan R kubik dan akarkan 1 tambah 3 cos kuadrat theta. Sekarang kita masuk pada soal nomor 17. Nah, yang diketahui dari soal yang pertama, muatan Q berada pada setiap titik sudut kubus, kemudian jumlah sudut kubusnya ada 8, dan panjang sisi kubusnya itu A. Kemudian yang ditanya adalah momen dipol total sistem. Kita masuk pada penyelesaian. Momen dipol didefinisikan sebagai vektor posisi P sama dengan sigma Q1 dikali dengan vektor posisi R1 dengan Q1 adalah muatan dan vektor posisi R1 adalah posisi terhadap pusat. Kemudian sigma posisi vektor R1 adalah 0. Akibatnya P total sama dengan Q dikali dengan sigma vektor posisi dari R1 sama dengan 0. Maka vektor posisi P total sama dengan 0. Sekarang kita masuk pada soal nomor 18. Yang diketahui dari soal itu yang pertama ada jari-jarinya, di mana 0,58 angstrom dan kita hentarkan ke meter menjadi 0,58 kali 10 pangkat negatif 10 meter. Kemudian muatan elektronnya itu 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Kemudian intinya seperti yang ada di sini yang telah saya tulis itu adalah bagian-bagian yang telah diketahui dari soal. Kemudian yang ditanya gaya kolom, gaya gravitasi, dan perbandingan antara gravitasi dan kolom. Kita masuk pada penyelesaian. Yang pertama itu gaya kolom. Gaya pada kolom sama dengan K dikali dengan Q2 per R2, sehingga kita substitusikan nilai-nilainya menjadi 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dikali dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom, kemudian dikuadratkan dibagi dengan 0,58 kali 10 pangkat negatif 10 meter, kemudian dikuadratkan. Sehingga kita tulis kembali nilai konstanta kolomnya. Kemudian Q2-nya kita pangkatkan menjadi 2,56 kali 10 pangkat negatif 38 kolom kuadrat. Kemudian R kuadratnya juga dipangkatkan menjadi 2,81 kali 10 pangkat negatif 20 meter kuadrat. Di sini ada satuan yang sama sehingga kita coret saja. Konstanta kolomnya kita tulis kembali tanpa satuan yang telah dicoret, sehingga hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan 9,1 kali 10 pangkat negatif 18, sehingga gaya kolomnya itu adalah 8,2 kali 10 pangkat negatif 8 Newton.
Sekarang pada bagian gaya gravitasi, kita gunakan rumus ini, kemudian substitusikan saja nilai-nilainya. Kemudian kita lihat kembali di bagian yang kedua itu karena ada satuan yang sama, maka kita coret seperti ini, sehingga nilai dari gaya dari gravitasi itu berkisar antara 3,6 kali 10 pangkat 47 dalam negatif Newton. Kemudian perbandingan keduanya itu kita tinggal bagikan saja, sehingga hasilnya adalah 2,3 kali 10 pangkat 39. Sekarang nomor 19. Nah, yang diketahui dari soal itu ada gaya awal F1 sama dengan 4,2 kali 10 pangkat negatif 2 Newton. Kemudian jaraknya itu R2 sama dengan 1/8 R1. Yang ditanya itu F infinity 1 bagi R kuadrat, sehingga F2 sama dengan atau dibagi dengan F1 sama dengan R1 dibagi dengan R2 kemudian dikuadratkan, sehingga F2 dibagi dengan 4,2 kali 10 pangkat 2 Newton sama dengan R1 dibagi dengan 1/8 R1 kemudian dikuadratkan kembali. Lalu R1 dibagi dengan 1/8 dikali dengan R1 sama dengan 8 hasilnya. Kemudian karena di sini dipangkatkan, maka 8 dipangkatkan dengan 2 hasilnya adalah 64. Kemudian kita menghitung gaya barunya, yaitu dari F2 sama dengan 64 kali 4,2 kali 10 pangkat negatif 2 Newton, hasilnya adalah 268,8 dikali dengan 10 pangkat negatif 2 Newton. Lalu kita sederhanakan atau kita bulatkan menjadi 2,69 Newton. Selanjutnya soal nomor 20. Nah, yang di sini kita ketahui jarak awalnya itu R1 sama dengan 20,0 cm. Kemudian gaya barunya atau F2-nya itu 3F1. Yang ditanya di sini adalah jarak baru dari R2. Kita langsung saja menjawab. Kita gunakan gaya kolom, yaitu F infinity 1 dibagi dengan R kuadrat, sehingga F2 per F1 sama dengan R1 per R2. Kita tinggal substitusikan saja nilai-nilainya. 3 kali F1 dibagi dengan F1 sama dengan 20,0 cm dibagi dengan R kuadrat, kemudian dikuadratkan kembali. Di sini menjadi 3 sama dengan, kenapa sisa 3? Karena di sini F1-nya sama, jadi kita tinggal coret-coret saja. Lalu angka yang sebelah kanan ini tetap sama. Karena di sini dikuadratkan, maka yang bagian 3 ini kita ubah menjadi akar, sehingga akar 3 sama dengan 200 per R kuadrat. Kemudian kita ubah posisi R kuadrat, kita pindahkan ruas. R kuadrat sama dengan 20,0 dibagi dengan akar 3, sehingga hasilnya adalah, karena akar 3 adalah 1,75 cm, maka R2-nya kurang lebih adalah 11,55 cm. Selanjutnya soal nomor 21. Yang kita ketahui dari soal yang pertama, Q1 sama dengan negatif 25 mikrocoulomb. Jika kita ubah ke notasi ilmiah menjadi negatif 25 kali 10 pangkat negatif 6 coulomb. Kemudian Q2 nilainya adalah positif 50 mikrocoulomb. Sama juga seperti Q1, kita ubah ke dalam bentuk notasi ilmiah menjadi 50 dikali dengan 10 pangkat minus 6 coulomb. Kemudian jarak antar muatannya itu jarak 10,0 cm atau sama dengan, kita hentarkan ke meter, menjadi 0,10 meter. Kemudian titik pusatnya berjarak dari titik pusat
Yang pertama itu Q1 dan R1 itu 2,0 cm. Kita langsung enter ke meter menjadi 0,02 meter. Kemudian Q2 dan R2 sama dengan 8,0 cm. Kita hentarkan ke meter, maka akan menjadi 0,08 meter. Nah, yang berikutnya itu K-nya tetap konstan, yaitu 9 kali 10 pangkat negatif 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian muatan elektronnya itu 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg, dan muatan satu elektronnya itu 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Nah, yang ditanya di sini adalah medan listrik di titik pusat. Medan listrik di titik pusat dan percepatan elektronnya. Nah, kita langsung masuk pada penyelesaiannya. Penyelesaian yang pertama itu medan listrik di titik pusat. Nah, medan oleh masing-masing muatan itu adalah E1 sama dengan K mutlak Q1 dibagi dengan R1 kuadrat. Sehingga E1 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dikali dengan negatif 25 kali 10 pangkat 6 kolom dibagi dengan jaraknya itu 0,02 meter dalam bentuk kuadrat. Kemudian 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dikalikan dengan negatif 25 kali 10 pangkat negatif 6 kolom, kemudian dibagi dengan 4 kali 10 pangkat negatif 4 meter kuadrat. Karena di sini ada satuan yang sama, kita coret saja. Kemudian 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dikalikan dengan 6,25 kali 10 pangkat negatif 2 sehingga hasil akhirnya adalah 5,6 dikali 25 dikali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Ini sudah dicoret ya. Kemudian dari Q2-nya, yaitu yang bagian positif, E2 sama dengan K mutlak Q2 dibagi dengan R2 kuadrat, sehingga
9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dikali dengan 50 kali 10 pangkat negatif 6 kolom dibagi dengan 0,08 meter, kemudian dikuadratkan. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dikali dengan 50 kali 10 pangkat negatif 6 kolom dibagi dengan 6,4 kali 10 pangkat negatif 3 meter kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan 8,25 kali 10 pangkat negatif 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 7,03 kali 10 pangkat negatif 6 Newton per kolom. Sekarang kita masuk bagian B-nya, yaitu bagian percepatan. Bagian percepatan, gaya pada elektron yaitu F sama dengan Q dikali dengan E. Sehingga F sama dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 dikali dengan 6,33 kali 10 pangkat 8 sehingga F-nya sama dengan 1,01 dikali dengan 10 pangkat negatif 10 Newton. Kemudian percepatannya sama dengan Q sama dengan F per M. Kita substitusikan angka-angkanya 1,01 dikali 10 pangkat negatif 10 meter per sekon kuadrat dibagi dengan 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 sehingga total dari Q-nya adalah A. Minta maaf, percepatannya itu A. Sehingga A sama dengan atau kurang lebih hasilnya adalah 1,1 kali 10 pangkat 20 meter per sekon kuadrat. Sekarang soal nomor 22. Sekarang kita masuk di nomor 22. Yang diketahui itu massa airnya adalah 1,0 gram atau 0 kilogram atau hasilnya adalah 1000 gram. Kemudian massa molarnya H2O atau 18 gram per mol. Kemudian satu molekul H2O, kemudian ada 2 atom H. Masing-masing atom H ini memiliki 1 elektron, kemudian ada 1 atom O di mana terdapat 8 elektron dalam 1 atom itu, kemudian total dari atomnya itu ada 10 elektron atau molekul. Kemudian muatan 1 elektronnya itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Lalu bilangan Avogadro-nya (6,02 kali 10 pangkat 23 Ma pangkat min 1.
Kemudian yang ditanya di sini adalah muatan total semua elektron. E total dari semua elektron. Kita langsung saja masuk dalam penyelesaian. Yang pertama itu kita hitung jumlah dari mq, di mana n itu sama dengan m per m sama dengan massa air dibagi dengan massa molar, di mana massa airnya itu 1000 gram dibagi dengan 18 gram per mol. Kemudian hasilnya adalah 55,56 mg. Kemudian yang berikut itu jumlah molekulnya. N sama dengan N dikali Na, di mana nilai N-nya itu 55,56 dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23, sehingga jumlah molekulnya itu kurang lebih 3,35 kali 10 pangkat 25 molekul. Yang berikut itu jumlah elektron. Jumlah elektron, di mana jumlah elektronnya itu sama dengan 10 dikali dengan jumlah molekul, yaitu 10 dikali dengan 3,35 kali 10 pangkat 23. Pangkatnya itu 25. Sehingga hasilnya adalah 3,35 dikali dengan 10 pangkat 26 elektron. Yang terakhir itu adalah muatan total, di mana Y sama dengan jumlah elektron dibagi dengan muatan 1 elektron, sehingga 3,35 kali 10 pangkat 26 dikali dengan dibagi dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19, sehingga hasilnya adalah 5,36 kali 10 pangkat 7 kolom. Maka hasilnya adalah Q berkisar antara 5,36 kali 10 pangkat 7 kolom. Kita masuk pada soal nomor 23. Kita masuk pada nomor 23 yang diketahui yang pertama itu massa bumi. Itu adalah 5,97 dikali 10 pangkat 24 kg. Kemudian massa bulan (7,35) dikali dengan 10 pangkat 24 kg. Kemudian jarak itu orbit bulan uh, 3,84 kali 10 pangkat 8 meter. Kemudian konstanta gravitasinya
6,67 kali 10 pangkat negatif 11 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Per kilogram kuadrat. Kemudian konstantanya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Sehingga yang ditanya di sini adalah muatan Q pada bumi dan bulan agar gaya kolomnya sama dengan gaya gravitasi. Nah, kita langsung penyelesaiannya. Di sini kita gunakan rumus karena di sini dibilang agar gaya kolom setara dengan gaya gravitasi, maka gaya kolom dibanding dengan gaya gravitasi. Kita tuliskan persamaannya, yaitu K dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat dan G dikali dengan massa bumi dan massa bulan dibagi dengan R kuadrat. Karena di sini sama, kita coret saja. Kita tinggal sederhanakan. K sama dengan Q2 dibanding dengan gravitasi kali massa bulan dan massa bumi. Kita mencari Q, jadi Q kuadrat sama dengan gravitasi kali bagi dengan K. Kita substitusikan, kita buat dalam akar karena bagian Q ini dikuadratkan. Jadi Q sama dengan akar dibagi dengan K. Nah, kita tinggal substitusikan nilai-nilainya. Kita substitusikan Q sama dengan akar dari 6,67 kali 10 pangkat negatif 11 dikali dengan 5,97 kali 10 pangkat 24 dan dikali dengan 7,35 kali 10 pangkat 24 dibagi dengan 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian hasilnya adalah akar 2,93 kali 10 pangkat 37 dibagi dengan 9 kali 10 pangkat 9, sehingga hasilnya adalah akar 3,26 kali 10 pangkat 27. Nah, akar dari 3,26 kali 10 pangkat 27 itu adalah 5,71 kali 10 pangkat 13 kolom. Kita masuk pada soal yang terakhir, yaitu soal nomor 24. Sekarang kita sampai di penjelasan nomor terakhir, yaitu nomor 24. Di sini kita ketahui ada dua muatan positif Q1 dan Q2. Kemudian jumlah muatan
sama dengan Q1 ditambah Q2 adalah QT. Kemudian jarak antar muatan itu konstan. Jarak antar muatan konstan. Lalu yang ditanya yang pertama itu gaya maksimum dan yang kedua itu gaya minimum. Kita langsung saja menjawab. Kita gunakan persamaan gaya kolom. Yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Kita ubah dulu variabelnya terlebih dahulu. Q1 menjadi X, Q2 menjadi QT kurang X, kemudian karena kita telah ubah variabelnya maka F infinity dikali QT kurang X, kemudian F infinity dikali QT kali X kuadrat. Setelah kita ubah variabelnya, kita masuk pada bagian A, yaitu F maksimum atau gaya maksimumnya terjadi saat Fs-nya itu maksimum atau sama dengan X sama dengan QT dibagi dengan 2 akan menghasilkan D1 sama dengan Q2 dikali QT dibagi dengan 2. Kita masuk yang kedua, yaitu gaya minimumnya. F minimum. F minimum ini sering terjadi jika Q1 dan Q2 itu sama dengan 0. Artinya jalan suatu muatan itu 0. Sehingga hasilnya adalah Q1 sama dengan 0, kemudian Q2 sama dengan QT atau sebaliknya. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih.